Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ramla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Andi Nita. Bagaimana kabarnya Ibu Ramla yang cantik ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Andi Nita karena pada hari ini Ibu Andi Nita mau membersamai saya sebagai seorang coach karena ingin berbagi pengalaman dengan Ibu Andi Nita. Tentu dong. Nah, sebelum kita mulai dulu nih Bu Ramla, bagaimana dulu perasaan Ibu Ramla menjelang sesi coaching kali ini? Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin difokuskan, bagaimana perasaannya? Nah, sebenarnya hari ini saya deg-degan Bu Andi Nita. Ya. Sebenarnya saya punya sedikit terima kasih sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Bu Andi Nita karena pada kesempatan hari ini mau mendengarkan keluh kesah saya tentang masalah saya. Ada sedikit masalah yang mungkin sebentar saya bisa mendapatkan solusinya. Seperti itu Bu Andi Nita. Jangan sedikit Bu Ramla, kalau banyak tidak apa-apa, lebih banyak tantangan lebih bagus lagi. Disinilah tempat kita kan untuk menemukan solusi. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira terima kasih. Saya ini ya. Kira-kira apa yang ingin kita bahas hari ini Bu Ramla? Apa sih yang ingin kita bahas hari ini? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Andi Nita. Sebenarnya saya ini ingin fokus pada pengembangan keterampilan saya. Saya itu perlu meningkatkan beberapa kemampuan saya, tetapi saya ini tidak tahu harus mulai dari mana Bu Nita. Nah, dengan Ibu mengatakan seperti itu, ini sudah termasuk langkah yang bagus karena ada sesuatu hal yang ingin Ibu tingkatkan. Sudah ada niatan. Jadi ini sudah langkah yang bagus ini buat Ibu Ramla. Nah, tadi sudah Ibu ceritakan, jadi keterampilan apa sih yang ingin Ibu tingkatkan ini? Apa keterampilan seperti apa? Sebenarnya itu saya Bu Andi Nita lemah di ini public speaking. Saya apalagi kan saya ini kepala sekolah, jadi seharusnya itu public speaking saya itu harus bagus, apalagi menghadapi dengan teman-teman guru. Jadi harus belajar juga yang namanya manajemen waktu yang lebih efektif, karena biasanya kalau saya berbicara itu tidak terlalu fokus, tidak efektif begitu Bu Andi Nita. Oh iya, bagus sekali. Jadi karena Ibu ini ingin meningkatkan public speaking-nya ya, karena kebetulan Ibu Ramla ini kepala sekolah, dan menurut saya itu Ibu Ramla ini sudah termasuk kepala sekolah yang hebat karena selalu ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki keterampilan dirinya, dimana yang dua keterampilan tadi itu memang keterampilan yang sangat penting dan sangat berharga. Public speaking dan apa tadi satu ya, manajemen waktu, betul sekali. Nah, mungkin kita bisa bahas satu persatu dulu ya, Bu Ramla ya. Kira-kira menurut Bu Ramla, apa ini yang membuat Bu Ramla merasa perlu untuk meningkatkan public speaking-nya? Pasti ada hal yang membuat Ibu Ramla, oh saya mau meningkatkan public speaking saya. Kira-kira menurut Bu Ramla apa sih? Itu dia Bu Andi Nita, karena
saya itu kadang kalau berbicara di depan umum atau berbicara di depan teman-teman guru itu kadang ada rasa gugup, atau rasa tidak percaya diri begitu, Bu Andinita. Kadang apa yang ingin saya ungkapkan sebenarnya sudah ada dalam pikiran, sudah ada dalam hati saya, tapi karena ada rasa tidak percaya diri, ada rasa gugup, makanya saya malu untuk mengungkapkannya. Begitu, Bu Nita. Oh, jadi karena ibu ini kadang merasa gugup, sehingga apa yang kadang disampaikan itu, yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin ini juga masalah, mungkin bukan hanya Ibu Ramla, beberapa orang juga pasti akan merasakan hal yang seperti ini, beberapa orang diantaranya. Nah, sehingga perasaan apa yang sudah Ibu rasakan tadi itu, dengan Ibu sudah memahami bahwa Ibu ada perasaan gugup segala macam, menurut saya itu sudah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, selanjutnya apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi rasa gugup tersebut? Apakah, kan Ibu sebagai kepala sekolah pastinya sudah beberapa kali terjun ke sana kemari menghadapi banyak orang. Nah, apa sih yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi kegugupan tersebut? Terima kasih Bu Andinita. Rasa-rasanya yang saat ini mungkin yang bisa saya lakukan kan seperti yang Bu Andinita katakan tadi, bahwa saya ini hampir setiap waktu selalu bergabung dengan teman-teman, ada rapat apa semua, jadi mungkin saya bisa bergabung dengan kelompok teman-teman saya yang bisa membantu saya untuk lebih meningkatkan public speaking saya begitu, atau mungkin bisa bertanya mungkin sama teman-teman yang lain, atau teman-teman atau mentor lah, mungkin saya butuh mentor supaya saya bisa lebih meningkatkan public speaking saya, mungkin begitu Bu Andinita. Begitu. Bagaimana Ibu akan melakukan hal tersebut? Nah kan tadi Ibu sudah menyampaikan mungkin bisa bergabung dengan kelompok lain atau mencari mentor. Nah, apakah itu menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam hal pengembangan keterampilan public speaking-nya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan banyak bersama dengan teman-teman ikut rapat atau ikut pertemuan, saya bisa mengembangkan public speaking saya, atau mungkin karena terbiasa mengungkapkan perasaan saya atau pendapat saya, mungkin itu bisa mengurangi kegugupan saya untuk berbicara di depan orang banyak. Dan itu juga yang Bu Andinita, kadang saya lupa manajemen waktu kalau berbicara, mungkin begitu, seperti itu. Kadang Ibu lupa ya manajemen waktunya kalau Ibu berbicara, mungkin ya seperti itu. Mungkin banyak orang yang, beberapa orang, pasti semua orang pasti pernah mengalami hal tersebut. Nah, selanjutnya kan tadi ada 2 ya permasalahan Ibu. Saya garis bawahi, Ibu tadi ingin public speaking-nya dan mengenai manajemen waktunya. Nah, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat ini? Apa sih tantangan terbesar? Itu dia Bu Andinita, karena saya ini juga sebagai
seorang kepala sekolah, saya merasa sering kewalahan dengan banyaknya tugas dan deadline yang bersamaan. Jadi saya kesulitan untuk memprioritaskan yang mana apa namanya tugas dan yang apa maksudnya yang saya hadapi mungkin seperti itu. Oh iya, mungkin memang itu masalah umum ya, Bu Ramlah. Itu masalah umum. Nah, mungkin seperti itu masalah umum. Mungkin Ibu adakah menurut Ibu cara-cara yang bisa Ibu lakukan untuk tadi Ibu kan sudah menyampaikan masalah kewalahan, banyaknya tugas karena Ibu sebagai kepala sekolah. Menurut Ibu, apakah ada cara-cara yang bisa Ibu lakukan supaya itu semua bisa terkoordinir dengan baik? Apa ya? Mungkin saya pernah mendengar yang namanya apa ya? Bagaimana terdengar suara saya, Bu Andinita? Terdengar sangat jelas dan bagus suaranya, mantap. Terima kasih. Apa ya? Mungkin apa yang mungkin saya pernah mendengar tentang teknik apa Pomodoro, tetapi saya belum secara serius, Bu Nita. Seperti itu ya. Jadi Ibu pernah Atau mendengar membuat daftar prioritas harian, mungkin itu seperti itu. Membuat daftar prioritas harian. Mungkin itu bisa menjadi langkah yang baik untuk Bu Ramlah. Lalu menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan dengan langkah tersebut tadi? Apa yang Ibu akan lakukan dengan langkah tersebut tadi? Ya, mungkin saya akan mencoba langkah, maksudnya saya akan membuat daftar prioritas harian. Jadi mungkin dalam 1 minggu ini saya akan mencoba mana daftar tugas dan yang harus yang mana yang penting yang harus saya prioritaskan pada minggu ini. Ya begitu, Bu Nita. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu ini terhadap rencana yang sudah Ibu buat ini? Apa komitmennya? Bagaimana komitmennya Ibu Ramlah ini untuk terhadap rencananya yang sudah dibuat? Insya Allah mungkin dengan adanya diskusi ini saya akan merasa lebih percaya diri jika saya ataukah mungkin saya lebih bisa manajemen waktu, bisa percaya diri lagi dalam public speaking saya dan saya akan lebih memprioritaskan dalam 1 minggu ini ke depannya langkah-langkah pertama yang harus saya lakukan. Mungkin seperti itu, Bu Nita. Dan saya akan mencoba percaya diri. Bagus sekali, Bu. Memang kita apalagi kita memiliki jabatan penting ya di sekolah, jadi pasti kita akan Ibu harus memiliki percaya diri. Itu sangat penting. Nah, siapa menurut Ibu yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Siapa kira-kira yang Ibu harapkan dukungannya untuk menjaga komitmen tersebut? Insya Allah selain dari saya memiliki komitmen
sendiri, pastinya saya juga butuh dukungan dari teman-teman guru atau mungkin teman-teman kepala sekolah yang lain agar saya bisa mengeluarkan ide-ide saya atau membantu saya dalam public speaking saya. Begitu Bu Andinita. Ya. Nah, tadi kan ada dua tadi ini tujuan percakapan kita ini tadi ada dua, tentang mengembangkan public speaking dan bagaimana manajemen waktu, bagaimana mengatur waktunya di sela-sela kesibukan Ibu Ramla ini. Nah, mana kira-kira yang paling mungkin ini Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Yang mana duluan? Yang mana yang lebih dulu? Saya pikir dua-duanya adalah prioritas, mana public speaking dan bagaimana manajemen waktu saya. Tapi dalam waktu dekat ini mungkin saya dulu akan dalam minggu ini saya akan mencoba membuat daftar atau tugas yang mana yang lebih penting yang harus saya lakukan. Mungkin seperti itu Bu Andinita. Iya, bagus sekali Bu. Jadi melalui percakapan kita ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan melalui percakapan kita ini? Alhamdulillah dengan kita bisa bercakap dengan Bu Andinita, saya bisa merasa lebih termotivasi atau mendapatkan solusi bagaimana saya bisa berbicara di depan teman-teman atau lebih meningkatkan public speaking saya, dan Bu Andinita juga bisa membantu saya bagaimana saya bisa memanage waktu saya dari sela-sela kesibukan yang saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah dan juga sebagai seorang TGP. Terima kasih. Saya berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Ramla, karena melalui percakapan kita ini Bu Ramla sudah berhasil menemukan solusi sendiri atas tantangan-tantangan yang dihadapi, atas rintangan-rintangan untuk pengembangan diri Ibu sendiri. Nah, jadi kegiatan ini juga, percakapan kita ini juga, ini semoga bisa bermanfaat bagi Bu Ramla. Jadi tenang, saya selalu ada di sini untuk Bu Ramla. Untuk terima kasih memberikan menuntun Ibu Ramla, memberikan bantuan jika dibutuhkan untuk curhat-curhat. Nah, saya selalu ada di sini, dan semoga apa yang Ibu Ramla sudah sampaikan tadi bisa Ibu Ramla terapkan, karena tadi Ibu akan menerapkan dalam waktu dekat ini kedua-duanya, public speaking dan manajemen waktu. Semoga Ibu berhasil dan berhasil dalam kehidupannya, dalam pengembangan dirinya, dan tentunya dalam karirnya, karena ini sangat menunjang karirnya Bu Ramla. Semoga tetap menjadi kepala sekolah yang hebat sekecamatan Kindang. Good job. Terima kasih Bu Andinita. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Andinita. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, cuman ini agak bingung ini Bu Ramla. Ya, adalah sedikit-sedikit kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan ini yang kadang membuat saya ini pusing, bingung, dan ya begitulah, namanya juga kehidupan Bu Ramla. Kenapa lagi? Makanya ini saya ini butuh tempat untuk berbicara. Saya ini butuh tempat untuk berbicara, dan sepertinya nih Bu Ramla ini adalah sosok yang cocok ini untuk mendengarkan keluh kesah saya, karena Bu Ramla ini mungkin sudah banyak makan manis, pahit, asin, gurihnya kehidupan. Jadi saya ini butuh sosok seperti Bu Ramla ini untuk memberikan saya ini untuk tempat cerita.
Wah, kalau saya lihat ini Bu Andinita ini mau berkeluh kesah. Wah, kalau saya lihat Ibu cantik ini rasa-rasanya ini tidak punya masalah ini kalau saya perhatikan. Tapi oke lah Bu Oh, Andinita, jangan saya hari ini salah. saya akan menjadi tempat curhatan Bu Andinita hari ini. Iya. Jangan Oke. salah Bu Ramla. Di balik senyuman ini pasti ada yang menyembunyikan sesuatu. Iya. Oke, Jadi jadi apa tujuan Bu Andinita hari ini ingin mengungkapkan keluh kesahnya kepada saya? Coba diceritakan Bu Andinita, apa keluh kesah atau masalah apa yang Ibu cantik hadapi hari ini? Yang saya hadapi itu masalah ini ya. Ini mungkin sama juga seperti kemarin. Saya itu sebenarnya merasa kesulitan untuk Bu Ramlah, menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sih Bu Ramlah. Wah. Pasti juga semua rata-rata orang lah yang sudah berkarir kemudian berkeluarga ya masalahnya itu mungkin. Oh begitu masalahnya. Iya. Bu Andinita, jadi Bu Andinita ini merasa ingin menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan Bu Andinita mungkin di rumah tangganya ya. Jadi menurut Andinita apa kira-kira tantangannya Ibu Andinita hadapi sekarang ini, atau maksudnya apa yang Ibu Andinita rasakan? Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Iya, ini kan biasanya kan banyak ini pekerjaan di sekolah segala macam, dan pekerjaan itu biasanya saya biasa bawa pulang ke rumah. Dan sehingga kalau saya bawa pulang ke rumah itu saya itu biasanya tidak punya waktu untuk diri sendiri, utamanya sebenarnya untuk diri sendiri ataupun keluarga, tapi terutama itu diri sendiri, karena kan biasa itu kita mau santai-santai, baring, main HP apa segala macam, lihat-lihat apa begitu, yang untuk diri sendiri tuh seperti itu yang tidak saya miliki. Oh jadi wajar ya Bu Andinita, kita ini sebagai seorang manusia, apalagi kita ini seorang ibu, ada rasa lelah. Apalagi nih Bu Andinita tempat tugasnya itu kan jauh dari rumah, mungkin sekitar setiap hari itu menempuh beberapa jam, sudah capek dari sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Tapi maksudnya ini pekerjaan seperti apa yang Ibu Andinita bawa dari sekolah ke rumah? Pekerjaan banyak sih. Bagus sih Bu. Banyak sih Bu. Misalnya, halo. Bagus Ji. Bagus sih suaranya. Jaringanku jelek. Aduh. Bagus. Terdengar nih? Oke. Yeah. Pekerjaan banyak sih Bu. Kalau pekerjaan di sekolah biasanya ada hal-hal yang belum selesai sekolah, kayak kalau ada kegiatan, misalnya banyaklah kegiatan P5 lah, untuk buat laporan lah, kemudian untuk buat program-program apa yang direncanakan, rata-rata sih laporan. Kemudian karena saya juga sebagai wali kelas, ada ini kayak kalau ada permasalahan di anak-anak, di peserta didik, misalnya kan saya catat atau apa,
selain itu kayak mengenai administrasi pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya, mungkin seperti itu Bu pekerjaan yang saya maksud. Oh iya, wajar lah menurut Bu Andinita. Jadi kira-kira menurut Bu Andinita, rencana yang akan Ibu Andinita lakukan ini ke depannya untuk bisa membagi waktu Ibu antara sebagai guru di sekolah dan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki banyak tugas yang bertumpuk. Rencana ke depannya Ibu mungkin mau melakukan apa, seperti apa? Sebenarnya Bu, karena itu tadi tugas-tugasnya yang banyak sehingga tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Sebenarnya saya mau memiliki me time, waktu berkualitas untuk diri sendiri. Sebenarnya seperti itu. Cuman karena ada kadang berbagai macam tugas yang seperti tadi yang saya ceritakan, sehingga waktu untuk diri sendiri itu sebenarnya saya kurang dapatkan seperti itu. Kalau ditanya mengenai apa yang harus saya lakukan, mungkin saya selesaikan memang mungkin pekerjaan saya di sekolah, kalau supaya ya saya selesaikan dulu tugas-tugas saya yang penting, yang maksudnya yang utama, yang deadline yang sudah mau hampir ini, supaya saya memiliki banyak waktu di rumah. Jadi seperti itu Bu Ramlah. Oh, dari jawaban Bu Andinita ini saya rasa sangat meyakinkan sebenarnya bahwa jangan membawa pekerjaan sekolah ke rumah, atau menurut Bu Andinita ini mengerjakan administrasi dulu, kalau bisa dikerjakan dulu di sekolah. Mungkin begitu Bu Andinita ya. Jadi kira-kira menurut Bu Andinita, selain dari itu tadi, kira-kira apa hambatan atau tantangan yang Ibu Andinita hadapi? Kenapa merasa bahwa kurang memiliki waktu terhadap, atau tidak bisa membagi waktu antara sekolah atau pekerjaan di sekolah dengan di rumah? Kurang memiliki waktu itu ya karena tadi mungkin karena saya juga selalu jika dikasih tanggung jawab sih diambil, kayak ibu ambil, bisa dikerjakan ini, ambil seperti itu, sehingga dan banyak juga mungkin aktivitas dan banyak aktivitas lain yang kadang tiba-tiba Bu, jadi sehingga kurang memiliki waktu untuk di sini, kayak ada acara lah atau seperti itu Bu. Oh begitu. Atau bagaimana Bu Ramla, mungkin lebih baik saya pensiun dini? Aduh, Bu Andinita, jangan dulu lah. Bagaimana Bu Andinita ini memiliki potensi yang sangat hebat. Jangan dulu. Insyaallah apa yang Ibu Andinita katakan tadi, bagaimana membagi waktu yang seperti Bu Andinita katakan, saya kira itu adalah salah satu solusi yang Ibu Andinita sampaikan ya. Jadi kira-kira dalam waktu dekat ini, kira-kira yang mana